Akibat kesalahan komunikasi, launcher pengangkut girder flyover yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan ambruk. Selain 7 orang terluka, 1 diantaranya meninggal dunia. Sebuah launcher pengangkut girder flyover ambruk timpa kereta api Baber Ranjang yang melintas di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. 7 orang korban dilarikan ke rumah sakit, 1 diantaranya meninggal dunia. Ambruknya launcher pengangkut girder flyover disebabkan oleh miskomunikasi antar petugas. Akibatnya, alat launcher ambruk ke arah kanan dan menimpa kereta api yang kebetulan melintas. Gerbong kereta yang menutup jalan ditarik agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Kecelakaan adu banteng antara bus dan truk terjadi di Kabupaten Situbondo pada Kamis subuh. Akibatnya kedua sopir kendaraan mengalami luka berat hingga harus dibawa ke rumah sakit. Inilah video amatir detik-detik pasca kecelakaan antara bus Gunung Harta dan truk Fuso di Jalan Raya Pantura, Desa Kelatakan, Kecamatan Kedit, Situbondo, Jawa Timur. 2 kendaraan besar ini mengalami kerusakan parah di bagian depan. Kronologis kejadian bermula saat bus melaju dari timur menuju arah barat, sementara dari arah berlawanan datang truk. Diduga sopir bus tidak menguasai laju kendaraan karena jalan licin pasca hujan dan dikarenakan mengambil haluan terlalu melebar ke kanan saat jalan menikung. Kemudian langsung menghantam truk yang berjalan pelan-pelan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas arah Surabaya-Banyuwangi mengalami kemacetan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dan mengurangi kemacetan dengan cara buka tutup arus. Terjadi laka lantas yang menyebabkan jalur tersendat. Dalam hal ini, buka tutup jalur sedang diberlakukan oleh anggota Satlantas Polres Situbondo. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini. 5 orang penumpang bus dan 1 supir truk yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Banjir masih merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga bertahan membangun tenda darurat di tepi jalan bersama hewan ternak mereka. Banjir merendam 4 desa di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Desa Grame menjadi desa yang terparah terdampak pada tahun ini. Ketinggian air di desa Grame mencapai 70 hingga 90 cm dan masuk hampir ke seluruh rumah warga. Proses evakuasi masih dilakukan oleh para relawan mengutamakan lansia dan anak-anak. Warga memilih bertahan di tanggul sungai yang lebih tinggi dan membuat tenda darurat. Mereka enggan mengungsi karena tidak ingin jauh dari rumah. Selain itu, warga juga mengamankan hewan ternak seperti kambing dan sapi. Yang kemarin itu tahun 2001, terus sekarang ini 2024. Parahnya seperti apa sih Bu kali ini Bu? Kali ini ya masuk rumah, masuk dalam rumah itu sebatas lutut, bawah lutut. Bu, jadi kok bisa bikin tenda darurat ini gimana? Nggak bisa masuk ke rumah itu Mas, jadi ya tidurnya di sini. Proses penanggulangan tanggul jebol di Sungai Sadar terus dilakukan oleh petugas Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jawa Timur dengan menggunakan 2 alat berat. Untuk sementara tanggul yang jebol akan dipasang sesek bambu agar air tidak meluber ke perkampungan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Banjir bandang akibat luapan sungai menerjang Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain mengakibatkan sebuah jembatan ambruk, banjir turut merendam ratusan hektar sawah yang baru saja ditanami. Hujan deras mengakibatkan Sungai Nosu dan Sungai Sausiwi meluap di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banjir bandang akibat luapan air sungai menerjang ratusan hektar area persawahan di sejumlah wilayah di Kecamatan Nosu. Selain itu, sebuah jembatan beton sepanjang 6 meter yang berada di Desa Siwi juga ambruk akibat diterjang derasnya arus banjir. Mungkin sekitar ada ratusan hektar begitu Pak. Iya betul sekali Pak. Jadi jembatan yang menghubungkan
Poton dengan Siwi itu terputus total. Akibat banjir bandang, 3 wilayah terdampak cukup parah dialami Desa Siwi, Desa Batu Papan, dan Kelurahan Nosu. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian warga di 2 desa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Warga desa Tanjung Terantang di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan kemunculan buaya muara di dekat kebun sawit warga. Warga pun berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut dan menyerahkannya kepada petugas BKSDA untuk dievakuasi. Dari rekaman video yang beredar, nampak buaya berukuran sekitar 2 meter berenang di sungai dekat kebun sawit di Desa Tanjung Terantang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Diketahui, buaya muara itu kerap menampakkan diri di sungai tersebut selama 3 hari terakhir. Akibat peristiwa ini, warga menjadi takut untuk memanen buah kelapa sawit yang lokasi kebunnya dekat sungai. Selain itu, warga khawatir buaya masuk ke permukiman dan memangsa ternak. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk menangkap buaya tersebut dan menyerahkannya kepada petugas BKSDA untuk dievakuasi. Pada saat di lokasi buaya ternyata telah dievakuasi sama masyarakat, sudah diamankan. Jadi ketika tim datang langsung kita naikkan ke mobil, terus kita bawa ke kantor SKW 2. Buaya tersebut dibawa menuju kantor BKSDA Pangkalan Bun untuk selanjutnya dilepas liarkan ke Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Jumlah elemen masyarakat menggelar demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat menuntut anggota DPR segera menjalankan hak angket kecurangan pemilu 2024. Unjuk rasa digelar di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta oleh sejumlah elemen masyarakat yang menolak hasil Pilpres 2024. Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat menyampaikan beberapa tuntutan. Massa menuntut agar pemerintah menurunkan sejumlah harga pokok seperti beras dan harga pangan lain. Massa mendesak agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Massa juga menuntut agar dilakukannya audit forensik Sirekap dan audit anggaran dari Sirekap. Sementara itu di lokasi yang sama pula terdapat sejumlah massa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa dan pemuda yang juga melaksanakan aksi menyampaikan pendapat. Massa aksi tandingan tersebut menolak digulirkan hak angket dan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemilu 2024. Dari Jakarta, Faisal Ahmad, iNews melaporkan. Rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang digelar di KPUD Kabupaten Bekasi dan Aceh Timur berlangsung ricuh. Massa pendukung 2 calon anggota legislatif meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang dinilai syarat dengan kecurangan. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa dari kedua kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Pihak kepolisian dan TNI yang mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Massa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara Kecamatan Pebayuran. Massa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di 2 partai yang berbeda. Pendukung calon anggota legislatif yang melakukan aksi proses meminta KPU Kabupaten Bekasi melakukan hitung ulang suara rekapitulasi C1. Melaporkan hal ini ke Bawaslu, dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum pekerja PPK. Kita sudah laporkan itu dan sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku. Namun pada hari ini, pada saat pelaksanaan pleno, tentunya kami juga mengharapkan bahwa proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan di negara kita ini berjalan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebenarnya pembacaan setiap pemilihan itu udah dibacain semua. Tapi pas ketika akhir di ada saksi dari PDI menyampaikan apakah kemudian nanti dalam proses di hasil itu bisa boleh ada pembetulan bagaimana yang dulu tertib pernah kita bicarakan gitu kan. Ya ini yang menjadi akhirnya menjadi riak-riak lah yang di belakang itu. Dengan terjadinya kericuhan, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Sama halnya di wilayah Aceh, perdebatan sengit juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh. Kericuhan terjadi saat saksi dari partai lokal PAS dan saksi partai Golkar protes keduanya tidak terima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran para saksi meminta agar hasil BA1 yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung dalam rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan agar para saksi tidak terima untuk mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan A-News melaporkan. 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu 2024. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran di D hasil. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangan dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 nomor urut 5, yakni Rajif tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran, mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi Sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu, ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan, sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil di antara Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yono A-News melaporkan. Jika Anda suka dengan keindahan dan kegiatan yang dapat memacu adrenalin, Anda bisa mengikuti kegiatan SpaceNet seperti yang dilakukan Albert Sultan dan Ladislau di Gunung Kidul, Yogyakarta berikut ini.
Sekarang kita mau main permainan berikutnya yaitu Space Net. Space Net. Dari mana itu Kau namanya? dapat bahasa dari mana itu? Pokoknya begitu sudah. Karena ada net di tengah jurang tuh tebing. Sekarang kita sudah pasang pengaman. Tinggal nanti saya sampai di sana. Saya sudah sampai baru nanti jalan ke sono. Senior saya tarik ini kembali terus jam 2 pakai ini lagi. Oke, siap. Jadi gini Tradikers, gue pilih duluan karena gue udah ngincer bisa santai-santai di tengah jaring tanpa gangguan si bule. Gue udah kebayang nih, bakalan jadi momen yang menarik bisa nikmatin matahari tenggelam dari puncak Gunung Purba. Tapi ternyata kayaknya rencana gue nggak segampang yang gue bayangin. Bang, are you okay? Le, asli, ini ngeri banget, Le. Ngelihat ke bawah dalam posisi gantung ini bener-bener mompa jantung gue. Lepas tangannya. Udah lepas ya? Tarik. Pance, jangan tarik. Kasih diam di situ dia. Thanks God, akhirnya gue nyampe juga di jaring tengah. Actually, gue nggak benar-benar siap untuk game kali ini. Tapi demi Tradikers, gue cobain. Apa sih yang nggak buat Tradikers? Tarik kan? Yuk lepas. Tarik yang kencang. Waduh. Kok berasa ada yang nggak beres ya sama tarikan talinya ya? Aduh. Muka biasa saja boleh? Hah? Biasa saja. Ya, ini sudah biasa kali aku. Momen pas tarikan tali tersendak benar-benar bikin gue deg-degan parah abis. Goyang kali ini. Ini bule yang bikin. Ini berat kau. Ayo Le, tenang. Lu pasti bisa. Come on Le, keep calm. Satu karabiner lagi dan lu bisa ke tengah sini Le. Ayo cepet. Pelan-pelan kau Pace. Bawa orang tarik ini. Jadi gini Tradikers, emang gak gampang posisinya untuk ngelepasin pengait kedua yang gue dan bule alamin. Woi, memang bule. Kau paling andalan sudah. Yang mana? Yang hitam. Pace kau gerak-gerak diam. Oke, siap. Alright Tradikers, jadi di sini itu emang serem gila. Kalau lu ngelihat dari situ sih emang enak banget, tapi kalau lu di sini lu bisa ngerasain sendiri. Gua rasain sendiri itu, wow, 200 meter men. Dan gua masih nyangkut Tradikers. Ini. Itu tadi yang gue rasain, gue kesusahan, gue lama di situ karena gue juga nyangkut. Tapi dibantuin, mungkin karena bule lebih berat, lebih susah. Kita usahain, travel tanpa batas.